Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Audit Sistem Informasi tahun 2025, dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan audit charter dengan objek Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas. Untuk anggotanya sendiri, di sini kami ada 5 anggota, ada Nadia Diari Hanifah, Najla Nadifa, saya sendiri Novan Pindio Rahman, ada Meisa Kairani, dan Rania Sofia Malika. Baik, untuk pembahasan pertama, yaitu latar belakang akan disampaikan oleh Rania. Kepada Rania dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari audit yang kami lakukan. Itu Departemen Sistem Informasi Universitas adalah sebagai unit penting di Fakultas Teknologi Informasi menghadapi tuntutan pengelolaan sistem informasi yang efektif, efisien, dan aman di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Sehingga audit sistem informasi menjadi hal sangat penting untuk memastikan bahwa semua sistem ini berjalan sesuai standar yang berlaku. Audit ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti dan menilai secara objektif kondisi sistem. Hal ini sangat penting terutama dengan meningkatnya ancaman seperti virus komputer dan peretasan data yang dapat merusak keamanan sistem. Melalui audit sistem informasi, Departemen Sistem Informasi dapat mengetahui kelemahan, risiko, dan area yang perlu diperbaiki. Selain itu, audit ini juga membantu mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan infrastruktur digital di departemen ini. Next. Nah, tujuan audit itu sendiri, yang pertama itu mengevaluasi kepatuhan sistem informasi terhadap kebijakan dan regulasi teknologi informasi, mengidentifikasi kelemahan dan risiko keamanan dalam sistem informasi. Selanjutnya itu menilai efektivitas pengendalian internal untuk melindungi aset informasi. Keempat itu memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kehandalan dan keamanan sistem. Yang terakhir itu memastikan sistem informasi mendukung tujuan akademik dan administratif Departemen Sistem Informasi UNAN. Next. Nah, manfaatnya yang pertama itu mengidentifikasi celah keamanan dan memberikan rekomendasi perlindungan data. Yang kedua itu memastikan kepatuhan terhadap standar dan regulasi teknologi informasi yang berlaku. Yang ketiga itu mengoptimalkan area sistem informasi untuk efisiensi operasional. Yang keempat, mengelola risiko TI untuk meminimalkan dampak negatif. Yang kelima yaitu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sistem informasi. Yang keenam, yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan sistem. Dan yang terakhir itu adalah membangun kepercayaan terhadap kehandalan sistem informasi di kalangan stakeholder. Next. Nah, berikut adalah ruang lingkup audit sistem informasi yang ada di Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas. Yang pertama yaitu ada pada infrastruktur teknologi informasi. Di mana yang pertama itu mengevaluasi performa perangkat keras, lalu arsitektur jaringan dan juga kapasitas infrastrukturnya. Yang kedua itu aplikasi dan sistem, di mana audit fungsionalitas aplikasi akademik, integrasi sistem dan kehandalan sistem pendukung. Yang ketiga yaitu kebijakan dan prosedur, analisis dokumentasi kebijakan teknologi informasi, kesesuaian prosedur dengan standar industri, dan komunikasi kebijakan. Next. Yang keempat yaitu pengelolaan data. Penilaian penyimpanan dan pemrosesan data, perlindungan data sensitif, serta prosedur backup dan recovery. Yang kelima itu keamanan sistem, audit kontrol akses, implementasi inskripsi, dan pertahanan terhadap ancaman keamanan cyber. Yang keenam yaitu pengelolaan risiko, identifikasi dan evaluasi risiko TI, serta pemantauan dan pelaporan risiko. Yang ketujuh itu kepatuhan terhadap regulasi. Penilaian kepatuhan terhadap regulasi internal universitas dan standar nasional. Yang terakhir itu eh, keamanan sistem, itu audit proses pengembangan dan pengujian sistem, evaluasi prosedur implementasi perubahan, dan penilaian manajemen versi dan konfigurasi sistem. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rania atas penjelasannya. Berikutnya adalah penjelasan tentang apa itu audit sistem informasi yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Jadi pengertian audit sistem informasi berfokus pada penilaian, pengendalian internal, dan keamanan sistem informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan organisasi dan regulasi yang berlaku, menurut Ran Weber tahun 2011. Sedangkan untuk pengertian eksternal audit merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan, menurut Arens, Elder, dan Besley tahun 2014. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia. Berikutnya adalah struktur eksternal audit pada objek Departemen Sistem Informasi yang akan dijelaskan oleh Nadifa. Kepada Nadifa dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya pada moderator. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai struktur eksternal audit di Departemen Informasi UNAN. Di sini untuk DSI sendiri itu melibatkan beberapa pihak penting, di mana yang pertama itu ada auditor eksternal. Tentunya auditor eksternal ini sebagai pihak yang independen dalam menilai proses dan juga kebijakan yang ada di Departemen Informasi UNAN. Lalu nantinya akan memberikan perspektif objektif dan juga evaluasi terhadap kepatuhan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta efektivitas pengelolaan sumber daya yang ada. Lalu nantinya auditor eksternal ini dapat berasal dari kami sebagai tim auditor, lalu ada Departemen Informasi di mana ini sebagai objek dari audit, yaitu nantinya DSI itu harus bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada auditor eksternal untuk memastikan kelancaran proses audit. Jadi nantinya pihak departemen itu harus menyediakan akses terhadap beberapa dokumen relevan dan juga sistem yang digunakan. Tugas departemen itu meliputi pemenuhan standar kualitas yang ditetapkan oleh auditor eksternal untuk menjaga keberlanjutan serta perbaikan yang konsisten dalam proses audit. Oke, selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk struktur organisasi dari Departemen Sistem Informasi UNAN itu sendiri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadifa atas penjelasannya. Berikutnya adalah independensi dan objektivitas dalam audit yang akan saya jelaskan sendiri. Jadi independensi dan objektivitas merupakan prinsip utama dalam audit yang di mana pada Departemen Sistem Informasi, independensi mengacu pada kebebasan auditor dari pengaruh internal atau eksternal yang dapat mempengaruhi profesionalismenya dalam melakukan audit. Yang dimana dalam independensi di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada struktur organisasi yang dimana auditor tersebut harus memiliki kedudukan yang tidak bergantung pada pihak yang diauditi. Yang kedua adalah konflik kepentingan yang dimana auditor tidak boleh memiliki kepentingan pribadi dalam hasil audit seperti yang ditemukan oleh Mulyadi pada artikel konflik kepentingan dapat mengurangi keandalan hasil audit dan menurunkan kepercayaan publik terhadap auditor. Kemudian ada akses terhadap informasi yang dimana auditor harus diberikan akses penuh terhadap data dan informasi yang relevan pada suatu objek. Dan terakhir adalah dukungan manajemen yang dimana universitas atau objek harus mendukung pelaksanaan audit secara transparan dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Baik, berikutnya itu adalah anggota tim audit yang akan dijelaskan oleh Meisa. Kepada Meisa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu anggota tim audit, di mana di sini anggotanya ialah Najla Nadifah sebagai ketua tim audit, Nadia Deharianifah sebagai auditor infrastruktur IT, Naufal Adli Diar Rahman sebagai auditor aplikasi dan sistem, Azrami Sakayani sebagai auditor keamanan informasi, dan Dania Safi Malika sebagai auditor kebijakan dan prosedur. Next. Nah, untuk tugas tim audit sendiri di sini, yang pertama itu melakukan perencanaan audit dengan menyusun program audit, menentukan ruang lingkup, tujuan, metodologi, dan jadwal. Selanjutnya itu pengumpulan bukti dengan mengumpulkan informasi terkait sistem, infrastruktur, kebijakan, dan prosedur. Yang ketiga itu mengevaluasi efektivitas kontrol keamanan sistem informasi. Yang keempat itu menemukan kelemahan dan mengevaluasi dampaknya terhadap operasional. Yang kelima yaitu memeriksa kesesuaian sistem dengan kebijakan, regulasi, dan standar industri. Yang keenam yaitu menganalisis penggunaan sumber daya IT dalam mendukung tujuan akademik dan administratif. Dan ketujuh yaitu membandingkan kondisi aktual dengan target yang diharapkan. Yang kedelapan yaitu mendokumentasikan temuan berdasarkan bukti dan melakukan verifikasi. Yang selanjutnya itu memberikan solusi konkret untuk meningkatkan tata kelola IT. Yang kesembilannya itu menyusun laporan
komprehensif untuk manajemen universitas dan departemen, dan selanjutnya itu menyampaikan temuan dan rekomendasi kepada pemangku kepentingan, dan terakhir itu memastikan implementasi rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Next. Selanjutnya untuk wewenang tim auditor sendiri di sini yaitu pertama mengakses seluruh dokumen, catatan, dan aset IT yang relevan. Yang kedua itu berkomunikasi dengan manajemen dan staf untuk memperoleh informasi. Yang ketiga itu melakukan pengamatan langsung serta pengujian terhadap kontrol dan keamanan sistem. Yang keempat yaitu merekam, menyalin, dan mengambil sampel data. Yang kelima itu menggunakan metode audit berbantuan komputer. Yang kelima itu meminta bantuan spesialis jika diperlukan. Yang ketujuh itu menyusun rekomendasi perbaikan. Dan terakhir itu memastikan implementasi rekomendasi dari audit sebelumnya. Dan untuk batasan wewenang dari tim auditor sendiri yaitu tidak berwenang untuk mengubah dan memodifikasi sistem informasi yang diaudit. Dan tidak dapat mengakses informasi yang sangat rahasia tanpa izin khusus. Dan batasan wewenang terakhir yaitu wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama audit. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Meisa atas penjelasannya. Berikutnya adalah penjelasan tentang tanggung jawab tim audit yang akan dijelaskan oleh Tania. Kepada Tania dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Ini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab tim audit. Yang mana itu pertama melaksanakan audit sesuai standar profesional dan metodologi audit. Yang kedua itu menjaga kerahasiaan informasi selama audit. Yang ketiga memastikan objektivitas dan independensi tanpa intervensi pihak manapun. Yang keempat mengkomunikasikan temuan audit secara jelas dan konstruktif. Yang kelima yaitu memberikan rekomendasi dan yang relevan dan aplikatif untuk perbaikan sistem. Yang keenam itu menyelesaikan audit sesuai jadwal yang disepakati. Yang ketujuh itu menyusun laporan audit yang akurat dan sistematif. Yang kedelapan melakukan verifikasi bukti audit secara cermat. Yang kesembilan yaitu memantau tindak lanjut terhadap rekomendasi audit. Dan yang terakhir yaitu mematuhi peraturan yang berlaku di Universitas Andalas. Next. Nah, selanjutnya itu ada kode etik tim auditor. Yang mana yang pertama adalah integritas, yaitu melakukan audit dengan kejujuran, tanggung jawab, dan mematuhi hukum. Yang kedua yaitu objektivitas, itu menghindari konflik kepentingan dan memberikan laporan yang seimbang. Yang ketiga yaitu kerahasiaan, di mana menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama audit. Yang keempat yaitu kompetensi, itu melaksanakan audit dengan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi profesional. Yang terakhir yaitu ada independensi, di mana bebas dari campur tangan dan menjaga sikap mental independen dalam audit. Eh, Sekian dari saya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rania. Berikutnya adalah penjelasan hubungan eksternal auditor dengan auditi yang akan dijelaskan oleh eh, Nadia. Pada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu hubungan eksternal auditor dengan auditor yang dimana auditornya sendiri merupakan Departemen Sistem Informasi. Jadi terdapat 5 hubungan. Yang pertama itu eksternal auditor melakukan komunikasi awal dengan Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas untuk membahas tujuan ruang lingkup audit dan jadwal pelaksanaan audit sistem informasi. Yang kedua itu DSI UNAN sebagai auditor wajib menyediakan seluruh dokumen, akses sistem, dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit sistem informasi. Yang ketiga, eksternal auditor bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan dan keamanan seluruh informasi, data, dan dokumen yang diperoleh selama proses audit, serta tidak diperkenankan menggunakan informasi tersebut di luar kepentingan audit. Yang keempat itu eksternal auditor wajib menyampaikan dan mendiskusikan temuan audit serta usulan rekomendasi dengan pimpinan DSI Universitas Andalas serta memberikan kesempatan kepada auditor untuk memberikan penjelasan dan tanggapan atas temuan tersebut. Dan yang terakhir itu Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas wajib menerima laporan hasil audit final yang telah disepakati dan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh eksternal auditor. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih Nadia atas penjelasannya. Berikutnya adalah hubungan eksternal auditor dengan stakeholder auditi yang akan saya jelaskan sendiri. Yang dimana stakeholder dalam Departemen Sistem Informasi ini meliputi mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, dan pihak eksternal lain seperti lembaga akreditasi dan mitra industri. Yang dimana hubungan antara auditor eksternal dengan stakeholder auditi harus dikelola dengan baik agar audit berjalan dengan efektif dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Yang dimana di sini keterlibatan stakeholder sangat diperlukan dalam melakukan external audit karena proses akademik dan administrasi harus memastikan bahwa hasil audit mencerminkan kondisi sebenarnya dan kepercayaan dan kredibilitas auditor harus menjaga, yang dimana auditor harus menjaga kepercayaan stakeholder dengan memberikan hasil audit yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan tidak berpihak kepada pihak tertentu. Dan yang terakhir, pada pelaporan auditor, auditor harus memastikan bahwa hasil audit dipublikasikan dengan transparan dan dapat diakses oleh stakeholder yang berkepentingan. Dengan adanya laporan yang terbuka, stakeholder dapat menilai dan memberikan masukan yang kondusif kepada objek. Baik, berikutnya adalah framework yang digunakan dalam audit pada pada audit ini yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu framework yang digunakan. Jadi di sini kami menggunakan COVID 2019 sebagai framework untuk melakukan audit sistem informasi. Jadi audit di sini berfokus pada 5 domain utama. Yang pertama itu evaluasi direct monitor, yang kedua align plan organize, yang ketiga itu build, acquire, dan implement. Yang keempat itu deliver service support, dan yang terakhir itu adalah monitor, evaluasi, dan assess. Jadi setiap domain di sini dianalisis untuk melihat kontrol yang diterapkan, tingkat kapabilitas, serta efektivitas proses yang berjalan. Next slide. Nah, untuk kerangka atau tahapan pelaksanaan audit sendiri itu terdapat 4 tahapan dalam pelaksanaan audit DSI. Yang pertama itu perencanaan audit. Jadi di sini menentukan ruang lingkup serta tujuan audit dan menyesuaikan standar dan praktik terbaik COVID 2019. Yang kedua itu melakukan pengumpulan bukti. Jadi di sini melakukan pengumpulan bukti dengan melakukan wawancara dengan stakeholder, mengisi kuesioner untuk evaluasi sistem, dan melakukan analisis dokumen kebijakan dan prosedur. Yang ketiga itu evaluasi kontrol, mengidentifikasi kontrol yang diterapkan, melakukan pengukuran tingkat kapabilitas berdasarkan model COVID 2019, dan analisis efektivitas dan efisiensi proses. Dan untuk tahapan terakhir itu adalah melakukan pelaporan hasil audit. Di sini menyusun laporan audit berdasarkan temuan, melakukan gap analysis antara kondisi saat ini dengan standar COVID 2019, dan yang terakhir itu rekomendasi perbaikan tata kelola IT. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia atas penjelasannya. Berikutnya adalah teknik pengumpulan bukti untuk audit ini yang akan dijelaskan oleh Nadifa. Kepada Nadifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan bukti. Nah, seperti yang kita tahu bahwa dalam melaksanakan audit pada DSI ini, pengumpulan bukti itu merupakan langkah yang sangat penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari sistem yang ada. Jadi, proses pengumpulan bukti ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua prosedur, kebijakan, dan sistem yang diterapkan di departemen berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Next. Jadi untuk teknik pengumpulan buktinya itu ada beberapa seperti wawancara di mana ini nantinya untuk menggali informasi mendalam tentang prosedur dan juga kebijakan dengan pihak terkait seperti administrator departemen dan juga mahasiswa dari DSI Yunan. Lalu ada kuesioner yang di mana untuk penyebaran kuesioner ini kepada pengguna sistem untuk menilai persepsi dan juga pemahaman mereka tentang sistem tersebut. Next. Nah, ini ada observasi yang tentunya untuk observasi ini sendiri melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional untuk melihat ketidaksesuaian antara kebijakan dan juga pelaksanaan di lapangan. Next.
Ini merupakan pengujian sistem yang dimana untuk DSI itu sendiri memiliki suatu sistem yang namanya itu Central SI. Jadi untuk Central SI ini merupakan sistem yang digunakan untuk Departemen Sistem Informasi. Jadi kami akan memfokuskan di sini untuk menguji aplikasi dan juga infrastruktur sistem untuk menilai integritas, keamanan, juga keandalan sistem informasi ini. Next. Berikutnya itu ada inspeksi dokumen. Jadi dengan pengumpulan bukti juga melibatkan inspeksi terhadap dokumen-dokumen, catatan-catatan, ataupun arsip yang berkaitan dengan operasional sistem informasi. Jadi nanti auditor itu akan memeriksa berbagai jenis dokumen seperti kebijakan internal prosedur kerja serta dokumentasi teknis yang ada untuk menilai apakah semua aturan dan standar dipatuhi dengan baik. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadifa atas penjelasannya. Yang terakhir adalah kriteria audit dalam Departemen Sistem Informasi, di mana kriteria audit di sini ada beberapa aspek, yang dimana pertama ada kepatuhan terhadap kebijakan akademik, kemudian ada efisiensi proses administrasi, keamanan dan privasi data, kualitas infrastruktur teknologi informasi, dan manajemen risiko dan kontrol internal, yang dimana poin-poin ini melibat hal-hal yang dapat dinilai oleh auditor terhadap Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas. Baik, mungkin sebelum kami akhiri untuk sedikit kesimpulan dari presentasi kami, yang dimana audit sistem informasi di Departemen Sistem Informasi Universitas Andalas merupakan langkah strategis untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan keamanan sistem yang digunakan dalam mendukung kegiatan akademik dan administratif. Eh, yang dimana dari hasil audit yang telah dilakukan, ditemukan beberapa aspek yang sudah bagus, namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keamanan sistem, pengelolaan data, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di kami harap dengan audit ini dapat membuat Departemen Sistem Informasi lebih baik lagi. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.